Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan poin-poin penting yang ada pada keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 652 tahun 2023, yaitu tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita sebut dengan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Tapi bagi teman-teman yang ingin membaca keseluruhan dari isi surat keputusan ini, maka silakan langsung download saja filenya di internet. Nah, sebelum kita lihat nilai ambang batasnya, tentu ada beberapa hal yang perlu kita tinjau terlebih dahulu. Pertama, terkait dengan jenis seleksi kompetensi P3K tahun 2023 ini. Kita coba lihat ya. Ternyata untuk seleksi kompetensinya itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Di sini ada seleksi kompetensi teknis, ada seleksi kompetensi manajerial, dan ada seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, untuk materinya sendiri, untuk kompetensi teknis itu pada dasarnya bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, terkait dengan ini saya sudah pernah jelaskan sebelumnya di video saya yang lalu-lalu ya. Teman-teman bisa cek saja di channel ini. Nah, selanjutnya terkait dengan materi kompetensi manajerial. Nah, di sini kita bisa baca bahwa untuk kompetensi manajerial itu mencakup beberapa hal, yaitu berhubungan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan kompetensi manajerial ini, maka silakan teman-teman langsung searching saya di internet. Itu sudah banyak sekali ya channel-channel yang membahas tentang materi kompetensi manajerial. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman ingin membaca, ingin mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan kompetensi teknis khusus untuk peranata komputer, maka silakan teman-teman menonton video-video saya yang ada di channel ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba lanjut lagi, kita akan lihat bagaimana materi kompetensi sosial kultural. Nah, untuk sosial kultural ini itu pada dasarnya dia mencakup beberapa hal, itu berhubungan dengan kepekaan terhadap keberagaman, tentang hubungan sosial, kemudian tentang pentingnya persatuan dan empati. Nah, dalam seleksi P3K ini ada juga materi wawancara. Ya, untuk wawancara ini tentu saja tujuannya itu untuk menggali informasi non kognitif ya, yang akan menilai integritas dan moralitas kita, yang mencakup aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Nah, untuk waktu atau durasi pengerjaan soal itu ini dibagi atas dua, yang disabilitas dan non disabilitas. Yang non disabilitas itu 120 menit alokasi waktunya. Nah, 120 menit ini 10 menit itu dipakai untuk wawancara. Sedangkan yang disabilitas itu dialokasikan selama 150 menit. Di mana untuk wawancara mereka itu selama 15 menit. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi terkait dengan jumlah soal. Nah, ternyata di sini untuk jumlah soal seleksi kompetensi teknis itu lebih banyak ya. Ada 90 butir soal. Sedangkan untuk seleksi kompetensi manajerial itu hanya 25 ya, 25 butir soal, dan seleksi kompetensi sosial kultural itu hanya 20 soal, kemudian wawancara 10 butir soal. Nah, jadi kalau saya mau sarankan kepada teman-teman sekalian, maka perkuatlah untuk mempelajari materi-materi seleksi kompetensi teknis, karena kompetensi teknis ini ada 90 soal. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi terkait dengan pembobotan nilai untuk materi seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis, bobotnya itu bernilai 5 ketika jawaban kita benar, dan bernilai 0 ketika jawaban kita salah atau tidak menjawab. Nah, ini yang rawan teman-teman. Jadi dari 90 soal ini,
Kalau misalnya kita menjawab benar maka nilainya 5. Kalau salah maka nilainya 0. Berbeda dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kalau kompetensi manajerial salah pun itu masih ada bobotnya, ya. Salah salah menjawab pun kita masih dapat bobot. Karena dia yang paling tinggi 4, paling rendah itu 1, ya. Nah, sedangkan di sini kalau kita tidak menjawab maka nilainya 0. Jadi untuk seleksi kompetensi manajerial ini diusahakan untuk menjawab semua saja soalnya. Karena kalau kita salah di situ masih dapat poin, mungkin dapat poin 1, 2, 3 atau kalau benar dia dapat poin 4. Nah, untuk kompetensi sosial kultural sama saja dengan kompetensi manajerial. Kalau kita benar menjawab maka nilainya 4, kalau kita salah menjawab ya kita bisa saja mendapat nilai 2, 3 atau 1. Sedangkan kalau kita tidak memberikan jawaban sama sekali maka nilainya 0. Nah, kemudian untuk wawancara bobotnya juga sama dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi yang rawan di sini adalah kompetensi teknis. Salah menjawab nilainya 0, benar nilai 5. Nah, kemudian kita coba lihat nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara. Jadi nilai paling tinggi itu 670 teman-teman. Dengan pembagian 450 untuk kompetensi teknis, 180 untuk sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Jadi bagi teman-teman yang bisa memperoleh nilai 670 ini berarti jawabannya itu benar semua ya. Tapi tidak mungkin sampai 670 karena pasti ada salahnya pada saat kita mengerjakan soal. Kemudian kita coba lihat nilai minimalnya ya, nilai ambang batas. Untuk nilai ambang batasnya itu kalau kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 117. Jadi kalau teman-teman bisa mencapai nilai 117 maka itu sudah dianggap lolos dan masuk dalam kriteria. Untuk wawancara 24. Nah, sedangkan untuk kompetensi teknis ini dibagi berdasarkan jabatan fungsionalnya ya. Teman-teman bisa baca di sini kalau kita lihat ada ahli media analisis kebijakan ambang batasnya 270 ini paling rendah. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat nilai 270 maka kita lolos passing grade ya untuk kompetensi teknis. Nah, kalau khusus kalau untuk perangkat komputer kita coba lihat di sini untuk ahli media 270. Kemudian yang lain-lain silakan teman-teman baca, ini bisa teman-teman cek. Yang jelas yang tinggi itu ada pengelolaan sumber daya air 293, untuk analisis kebijakan 270, kemudian untuk jasa konstruksi juga 270, ada yang 225, ada yang hanya 180. Jadi ini bervariasi teman-teman. Ada yang bahkan sampai 315 analisis data ilmiah 315 nilai ambang batasnya. Nah, kemudian ada juga yang berapa di sini? Kita coba lihat, ada yang nilainya sampai 315 penerbitan ilmiah. Nah, ternyata paling tinggi kayaknya 315 ya. Nilai ambang batas itu 315 paling tinggi. Wah, masih ada. Rekayasa itu 338 ya, 338 di lambang batasnya. Untuk perangkat komputer tadi 270, sepertinya semua perangkat komputer itu 270. Untuk yang mahir juga perangkat komputer 270 ya. Nah, jadi silakan teman-teman persiapkan diri karena untuk nilai ambang batasnya ini saya rasa ini cukup tinggi ya kalau untuk perangkat komputer. Kalau 270 dari 90 soal berarti kita harus menjawab benarnya itu sekitar berapa ya? 5, 10, 10. Berarti harus ada benar sekitar 50 soal ya. 50 kalau 5 kali 5 kan 250. Ya harus sekitar 60 soalan lah, 60 soal. Ya 60 soal itu sudah aman, bisa dapat nilai 300 kalau 60 soal. Berarti kalau 90 nomor, 60 soal harus benar dan 30 yang salah. Ya. 55 sudah cukup, tapi kalau mau lebih dari itu sebetulnya itu lebih bagus lagi. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada dasarnya untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi penerimaan ASN khususnya untuk P3K ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. Jadi semua kembali pada
diri kita masing-masing. Kalau kita mau lolos, ya maka kita harus mulai persiapkan diri dari sekarang. Saya mau sarankan materi SKB ya, materi SKB ini jangan dianggap sepele. Maka dari itu perbanyak mencari referensi soal, belajar menjawab contoh-contoh soal mulai dari sekarang itu akan memberikan kemudahan bagi teman-teman nantinya pada saat berhadapan dengan soal yang sesungguhnya di seleksi penerimaan ASN tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan khusus untuk teman-teman yang ingin mempelajari contoh-contoh soal terkait dengan peralatan komputer, silakan simak channel ini, silakan ikuti channel ini karena insya Allah mulai minggu depan saya akan update kembali contoh-contoh soal materi-materi yang berhubungan dengan kompetensi teknis khusus untuk perangkat komputer mulai dari ahli pertama, terampil, madya, penyelia dan lain sebagainya. Jadi untuk perangkat komputer, silakan teman-teman simak, ikuti channel ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai tertinggi pada saat mengikuti seleksi ASN di penerimaan tahun 2023 ini. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.